Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab tafsir ya As-Sa'di di surat At-Tariq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Surat At-Tariq ini makkiyah ya, wahiyah makkiyatun, artinya diturunkan dalam periode Mekah. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, was-sama'i wat-tariq, ya demi langit dan yang datang pada malam hari ya. Tariq itu artinya datang pada malam hari. Tsumma fassara tariq, apa yang datang di malam hari itu ya, kemudian Allah menafsirkan ya, menjelaskan di dalam ayat berikutnya, biqaulihi an-najmu tsaqib. Jadi at-tariq itu adalah an-najmu tsaqib. Jadi ini adalah tafsirnya ya, jadi langsung dijelaskan oleh Allah. An-najmu itu adalah bintang ya. As-saqib berkelip. eh Yang berkedip bukan? Saqib itu artinya yang tajam ininya, apa cahayanya ya, yang bersinar tajam. Jadi al-mudi'u ya, al-mudi'u itu artinya yang bercahaya ya, alladzi yaskubu nuruhu ya. Saqaba yaskubu ya. Ya, yang menyinari ya, yang memberikan cahaya, yang cahayanya itu yaskubu ya. Tajam ya, begitu diartikan tajam. Fayuhriku samawati ya, yuhriku itu akhroko yuhriku, arti asalnya itu merobek ya, menembus iya menembus ya, atau merobek. Menembus langit, jadi dengan cahayanya itu ya seakan-akan gitu kan merobek langit ya. Fayan fudu ya, maka dia nampak gitu ya, hatta yura fil ardi, sampai dia terlihat di bumi. Wasohi, dan yang benar, annahu ismu jinsin ya, bahwa Tariq di sini adalah isim jenis ya, yasmalu yang mencakup sairon nujumi sawaqibi ya, yang mencakup seluruh bintang-bintang yang yang cahayanya tajam itu, yang bisa menembus langit. Ya, jadi di sini walaupun dia berbentuk mufrad ya, an-najmu bintang. Ya, tapi dipahami sebagai isim bintang-bintang. jenis ya, isim jenis
kalau isim jenis ya berarti ya tidak bermakna satu ya, tetapi mencakup Seluruhan. seluruh bintang yang apa namanya yang berada dalam jenisnya. Wa qad qila, ada juga yang sungguh dikatakan ya, ada yang berpendapat innahu zuhal ya, salah satu nama bintang zuhal. Alladzi yuhrikus samawati sab'i wa yanfuduha fayura minha. Ya, yang menembus ya langit yang 7 dan apa tadi? Nampak ya di tengah-tengah langit itu fayura minha. Maka dia dilihat ya, bisa terlihat dari langit itu. Lalu dinamakan dengan tarik ya, wasummiya tariqan li'annahu yatruku lailan. Karena dia datang pada malam hari. Wal muqsam alaihi qauluhu, dan yang disumpahkannya itu karena di sini kan sumpah ya, demi gitu. Wassama'i wa Ya. tariq. Ya, apa isi sumpahnya ya, yaitu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya, sesungguhnya ya ini in di sini apa ini? Syarat itu. Oke. Sungguh Bapak. Taukid atau nafi di sini? Yang taukid adalah Kalau in. Bukan Taufik adalah mujahlaqah tadi. apa? Adalah mujahlaqah. Jadi kemungkinan inna yang ditahfif, yang diringankan bacaannya. In kulli nafsin lamma 'alaiha hafid. Sungguh semua di diri kita ketika melihatnya Benar-benar ya, setiap dia bisa juga ya jadi mungkin tahfif ya, tahfif dari sakilah di asalnya inna. Berarti diartikan sungguh ya, sungguh satu. setiap jiwa itu benar-benar ada penjaganya, penjaga atasnya. Ya, itu satu. Ya. Dan maknya itu kan berarti ma apa? Lama la alamma ya. Maknya itu zaidah ya, kalau tidak salah. Jadi ma alaiha hafid. Ketika atasnya dijaga gitu. Ya, benar-benar enggak ada penjaga. Ada penjaga ya. Benar-benar Ya. Sungguh Maksudnya setiap adalah malaikat ya, malaikat penjaga. ada penjaga. Yahfazu 'alaiha a'malaha, yang menjaga ya terhadapnya, itu terhadap setiap jiwa itu amal-amalnya as-shalihah. Menjaga di sini maksudnya itu mengawasi ya. Amal-amalnya yang soleh dan juga yang buruk, yang tidak soleh. Yang salah. Wasatuzaza bi amalihal mahfudhi 'alaiha, dan tujaza ini berarti domirnya hiya, kembali ke nafs ya, karena nafs itu muannas. Ya, dan akan dibalas ya, setiap jiwa itu akan dibalas dengan amalnya yang diawasi tersebut. Ya, dengan amalnya yang diawasi tersebut. Nah, kemudian valian dzuril insanu mimma hulik, maka hendaklah ya setiap manusia memperhatikan ya dari apa dia diciptakan.
Ai falyatadabbar khilqatahu ya wa mabdahu. Hendaklah dia mentadaburi, merenungkan ya, penciptaannya dan permulaan ya, permulaan dia diciptakan. Fa innahu makhluk, karena sesungguhnya dia itu diciptakan min ma'in dafik ya, dari air yang terpancar. Nah, ini kalau dari sisi ilmu balaghah, dafik ini disebutkan isim fa'il ya, dafik, tapi maknanya isim maf'ul, madfuk. Ya, ini disebut dengan apa ya dalam ilmu balaghah? Majas juga. Ada majas apa? Majas mursal, Sat. Majas Majas mursal. Sat. Ya, mursal, Sat. Alaqahnya apa? Mursal atau majas ini akli? Terus satu. Majas akli ya. Akli ya. Ya. Alaqahnya apa? Alaqahnya Air. ma'in ma Ya, alaqahnya apa? Alaqahnya maf'uliyah ya, maf'uliyah. Jadi isnadu fa'il ilal maf'ul ya, menyandarkan fa'il kepada maf'ul. Jadi disebutkan isim fa'il dafik, tapi yang dimaksud adalah isim maf'ul madfuk gitu ya. Jadi yang dipancarkan kan dia tidak mancar sendiri ya. Maksudnya adalah air mani, gitu ya. Air mani yang dipancarkan kan. Madfuk gitu ya. Wa huwal mani alladzi yakhruju ya, yang keluar min baini sulbi wat taraibi, dari tulang sulbi ya, punggung laki-laki dan tulang dada. Tulang dada ini ditafsirkan secara apa namanya, keumuman ya, yang menafsirkan itu dari tulang dada perempuan ini, istri. Innahu ala rajihi laqadir. Apa namanya? Yuhtamalu ya, ini tafsirnya. Yuhtamalu annahu min baini sulbir rajuli wa taraibil mar'ati. Ya, dimungkinkan ya bahwa dia itu air mani itu dari tulang sulbi laki-laki dan taroib ya, tulang dada perempuan. Wahiyya satiyaha, itu adalah payudaranya. Wa yuhtamalu annal murada ya, dan juga dimungkinkan bahwa yang dimaksud adalah al-mani yudafik, adalah air mani yang dipancarkan atau memancar atau dipancarkan. Wa huwa mani rajul, dia adalah maninya laki-laki. Wa anna mahallahu alladhi yakhruju ma baina sulbihi wa taraib, dan bahwa tempatnya yang keluar darinya adalah tulang punggung dan tulang dadanya. Wala'alla hadza aula ya, dan semoga ini yang lebih utama. Jadi Asadi lebih memilih pikiran yang kedua, bahwa mani di sini maksudnya adalah mani laki-laki. Ya, walaupun tentu kan tidak bisa ya kalau hanya sendiri gitu ya. Laki-laki harus bercampur. Makanya dalam ayat lain kan nutfatin amsyajin ya, di surat Al-Insan. Ya, itu adalah air nutfah ya, air mani yang bercampur ya, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dan penyebutan mani juga kan sebetulnya tidak hanya untuk mani laki-laki saja, perempuan juga bisa ya disebut mani. Ya, jadi sebetulnya penafsiran yang pertama juga tidak masalah ya.
bisa ya mengandung penafsiran yang pertama. Fa innahu innama wasafa bihi al-ma'dafiqa alladhi yuhassu bihi syahadu dafkuhu wa huwa mani rajul. Ini alasan Sa'di ya kenapa lebih menguatkan ini adalah mani laki-laki saja, karena ya fa innahu innama wasafa bihi ya, karena Allah Subhanahu wa taala hanyalah ya dalam ayat ini mensifati air yang memancar. Ya, air yang dipancarkan yang dirasa yuhassu bihi wa yusyahadu dafku, dan bisa disaksikan mancarnya itu wa huwa mani rajul. Mani laki-laki yang terlihat begitu memancar itu. Maka lebih dipilih penafsiran yang lebih kuat adalah maninya laki-laki karena dia yang Memancar. terpancar. Iya. Wa kadzalika lafdzut taraib, begitu juga kata beliau lafaz taraib fa innaha tusta'malu lirajul. Itu juga digunakan untuk laki-laki. Wa inna taraib lirrajulain bimanzilati sadiyaini lil unsa. Karena taraib bagi laki-laki itu sama ya posisinya, kedudukannya seperti dua payudara untuk perempuan. Falau uridat al-unsa, kalaulah yang dimaksudkan adalah perempuan, laki la kata beliau. Ini saya akan dikatakan minasulbi wasadiyain kata beliau. Dari tulang punggung Dan laki-laki. dua payudara. Dan dua payudara perempuan harusnya begitu kata beliau warna metalik dan yang semacamnya. Jadi ini menjelaskan tentang asal usul manusia ya. Jadi sangat detail di sini Allah memberikan di mana ya itu letak air mani itu sebagai asal ya manusia ya. Disebutkan mimbaini sulbi wa taraib itu kan bisa dibuktikan ya dengan ilmu kedokteran gitu ya. Faladhi auna apa hikmah ya dari penyebutan ini? Faladhi aujadal insana min ma'in dafikin yahruju min hadal maudi su'bi. Ya, maka yang mengadakan manusia, menciptakan manusia dari air yang memancar ya, yang keluar dari tempat yang sulit ini, dari tempat yang sulit sumber ya keluarnya air mani itu kan tulang punggung, tulang dada itu adalah tempat yang sulit. Ya, tapi Allah mampu ya untuk berkuasa untuk menciptakannya. Qadirun, nah begitu juga Allah mampu qadirun ala raj'ihi fil akhirah. Ya, mampu untuk mengembalikannya di akhirat wa i'adatihi lil ba'si wan nusyuri wal jazai ya. Dan mengembalikannya untuk hari kebangkitan ya, hari nusyur ya, maknanya diberikannya catatan amal ya, wal jaza dan hari pembalasan. Ya, jadi ini banyak ya dalil-dalil yang seperti ini. Jadi dengan berdalil pada penciptaan pertama ya untuk penciptaan yang kedua hari kebangkitannya. Karena kalau Allah mampu menciptakan yang pertama begitu ya, tentu untuk mengembalikannya lagi tidak susah. Ya, wa qad qila ya, dan sungguh dikatakan inna ma'nahu, sesungguhnya maknanya itu annallaha ala raj'il ma'il madfuq fi sulbi laqadir. Ada juga kata penulis yang mengatakan maknanya itu Allah mampu untuk mengembalikan air yang terpancar ya dari tulang punggung itu bisa kembali lagi, itu Allah mampu untuk melakukan itu.
Wa hadza wa in kana al-ma'na shahihan, dan yang ini pendapat ini meskipun maknanya sahih, falaisa huwal murad minal ayat, bukan yang dimaksud dari ayat ini. Walihada qala ba'dahu, oleh karena itu Allah berfirman setelahnya, yaumatu belas sarairu, yaitu pada hari yang ditampakkan rahasia-rahasia. Sarair ya, jamak dari sir. Aitu tabaru ya, atau diuji ya, sarairus suduri ya, hal-hal yang tersembunyi di dalam dada, wa yadharu ma kana fil qulubi, dan nampak apa yang ada di dalam hati, min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan keburukan, ala safahatil wujuhi, di atas apa? Sifat-sifat itu ya. Bukan, safahat jamak dari apa? Safhah, lembaran. Safhah, lembaran ya. Iya kan, di atas lembaran-lembaran yang nampak gitu, wujud. Kama qala ta'ala yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh, di atas wajah, itu ala safahatil wujuh maksudnya di atas lembaran wajah, maksudnya di atas wajah. Maksudnya bisa terlihat ya dengan mata kepala, begitu jelas. Mungkin di permukaan lembaran-lembaran itu. Iya, jadi permukaan wajah, jadi maksudnya jelas bisa terlihat oleh mata kepala. Pada hari wajah-wajah, nah ini jadi di wajah itu kelihatan wajah-wajah memutih dan ada juga wajah-wajah yang hitam. Hitam. Fafi dunia, maka di dunia tantakimu ya, tankatimu, jadi inkatama yan katimu. Ya, tersembunyi kan. Jadi inkatama ya, infa'ala. Ya, itu fungsinya lil mutawa'ah ya. Jadi tersembunyi banyak dari hal-hal ya, minal asya, katsiru minal asya, wala yadharu iyana linnas, dan tidak nampak dalam pandangan manusia ya secara jelas. Wa amma yaumul qiyamah, adapun hari kiamat, fayadharu birrul abrari, maka nampaklah kebaikan orang-orang yang berbuat baik, wa fujurul fujari, dan kejahatan orang-orang yang berbuat jahat, wa tasirul umuru alaniyatan, dan perkara-perkaranya menjadi nampak. Yaitu mana yauma tublas sarair. Wa ma lahu min quwwati wala nasir. Ya, maka tidak ada baginya ya dari kekuatan dan juga tidak ada penolong. Ai min nafsihi, yaitu dari dirinya, yadfa'u biha ya, yang beri manfaat. Membelanya. Ya, tidak ada kekuatan yang bisa menolak siksa ya. Wala nasir ya, dan juga tidak ada yang bisa menolong. Maksudnya dirinya sendiri tidak punya kekuatan untuk bisa menolak siksaan. Ya, begitu juga dari luar. Dari luar tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan, min kharijin yantasiru bihi. Wa hadzal qasamu 'alal 'amilin waqta amalihim wa inda jazaihim. Ya, dan maka ini adalah qasam atau qism ini? Sumpah. Qasmu. Sumpah ya. Sumpah mungkin. Ya, sumpah ini sumpah. Maksudnya sumpah yang pertama, karena di dalam surat ini ada dua ya, ada dua sumpah. Sumpah pertama yang awal ya, wasama wa tariq dan seterusnya. Di sumpah yang pertama ini adalah terhadap orang-orang yang beramal pada waktu mereka beramal, waktu amalihim, dan pada waktu mereka diberi balasan. Nah, makanya berikutnya aksama qasaman sanian ya. Kemudian Allah bersumpah dengan dapat sumpah yang kedua terhadap apa? Terhadap kebenaran Al-Qur'an. Ala sihatil Al-Qur'an. Yaitu dari ayat
Wasama'i, nah itu. Jadi ini sumpah yang kedua. Wasama'i dzatir raj'i. Demi langit ya yang mempunyai air hujan yang berputar. Wal ardi dzati sad'i ya, dan bumi yang mempunyai di sini diterjemahkan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita lihat tafsirnya apa raj'i itu ay tarji'us sama'u bil matori kulla amin. Ya, kembalinya langit itu ya dengan menurunkan hujan setiap tahun. Ada siklus ya, ada ya siklus hujan itu Musim. kalau dihitung dalam satu tahun itu kadarnya kan sama ya. Dalam satu tahun itu kadar hujan. Nah, ini yang disebut dengan roji. Roji itu artinya kembali. Jadi setiap tahun itu langit kembali ya memberikan hujan. Sehingga ada siklus hujan yang tahunan. Nah, watan sodi'u ya al-ardu lin nabat. Soda'a yasdau itu apa artinya? Terbelah ya kalau tidak salah. Jadi bumi itu terbelah untuk apa? Untuk bisa mengeluarkan tumbuhan. Jadi dengan hujan, turunnya hujan, kemudian bumi ya bisa terbelah, ya retak begitu ya. Makanya kan disebut juga apa di dalam surat Abasa, Anna sobabnal ma'soba thumma syaqaqnal ardo syaqqa, kan begitu. Terbelah. Fayaisu, nah dengan hujan dan tumbuhnya tumbuhan ini maka hiduplah ya dengan hal itu al-adamiyun ya adamiyun Bani Adam dan al-bahaimu ya hewan-hewan. Binatang. Wa tarji'u sama, dan langit kembali aidon bil aqdar dengan ukuran-ukuran wa syu'unil ilahiyah, urusan-urusan Tuhan ya kulla waqtin, setiap waktu, watan shadiul ardu anil amwat. Ya, nah ini juga sebetulnya ada isyarat seperti halnya bumi itu retak ya, terbelah untuk mengeluarkan tumbuhan. Ya, nanti juga dia akan retak, terbelah untuk mengeluarkan orang-orang yang mati ya, orang-orang yang mati dibangkitkan kembali ya, seperti tumbuhnya tumbuhan sebagaimana dalam hadis sebutkan seperti itu. Innahu, nah ini isi sumpahnya ya. Jadi muksam alaihnya adalah isinya ini, innahu, sesungguhnya dia. Nah, apa dia itu? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini kan domir, walaupun tidak ada kan penyebutan sebelumnya, penyebutan Quran kan tidak ada ya. Awal ada tuh. Awal sumpah tentang Al-Quran kan di awal kan, sumpah kedua kan. Enggak, di surat ini ada enggak disebutkan kata Quran sebelumnya? Ini kan di sini domir. Enggak ada ya. Enggak ada ya, ini kan karena memang sudah maklum ya, sudah diketahui bahwa ini adalah apa Al-Quran. Jadi dia ya maksudnya Al-Quran. Sesuatu yang sudah bisa dipahami. Sungguhnya dia Al-Quran itu laqaulun faslun, adalah perkataan ya yang faslun, pemutus ya antara yang benar dan yang batil. Ay hakun wasidkun bainun wadih, perkataan yang benar ya jujur ya, bayinun jelas, bayinun wadihun juga jelas terang. Wa ma huwa bil hazli ya, dan bukanlah dia itu senda gurau ya, bercandaan gitu ya. Ai jiddun ya, maksudnya adalah jiddun, kesungguhan. Laisa bil hazli, bukan senda gurau. Wa huwal qaulu alladhi yafsilu baina tawaifi wal maqalat, dan dia adalah
perkataan yang bisa memutuskan di antara golongan-golongan dan di antara perkataan-perkataan ya watan fasilu bilusumatu dan bisa diputuskan ya perkara ya di antara orang-orang yang berselisih. Jadi jelas ya ketika orang berbeda-beda pendapat ya tentang berbagai masalah ya masalah-masalah tentang akhirat, tentang ketuhanan ya dengan turunnya Al-Qur'an menjadi jelas. Tidak ada yang samar-samar lagi. Qad tabayyana rusdu minal ghayy gitu ya. Jadi bukan permainan, bukan senda gurau, jadi Al-Qur'an ini adalah suatu kesungguhan. Nah, ini juga isyarat bahwa tidak boleh ya bercanda dengan Al-Quran. Al-Qur'an. Innahum, nah ya. Sesungguhnya mereka ay mukadzibin lil rasuli wal Quran, orang-orang yang mendustakan ya, mendustakan maksudnya mengingkari, tidak percaya ya kepada Rasul dan kepada Al-Quran. Ya, yakiduna kaida. Mereka merencanakan tipu daya, jadi membuat rencana jahat, kaid ya. Membuat rencana jahat. Liyadfa'u bikaidihim al-haqqa, agar dengan rencana jahat itu, tipu daya mereka itu, mereka menolak kebenaran. Ya, wa yu'ayyidul batil, dan menguatkan kebatilan. Ya, ya ini bisa kita lihat ya dalam fakta ya sejarah orang-orang kafir itu mereka terus-menerus ya melakukan berbagai rencana-rencana di dalam menghalang-halangi ya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya membuat tandingan dengan Al-Quran ya, dengan membuat cerita-cerita hayalan, dongeng dan sebagainya, dengan hiburan-hiburan, misalnya untuk menandingi Al-Quran, menghalang-halangi orang daripada Al-Quran, dan juga berbagai macam ya. Jadi orang kafir itu juga sangat luar biasa usaha mereka dalam menentang kebenaran. Nah, harusnya kita orang-orang yang memikul kebenaran ini ya harusnya jangan kalah gitu kan oleh kesungguhan orang-orang kafir ini. Kita harus lebih lagi. Begitu. Dan di sini kan wayakiduna kaidan. Kaidan di sini apa? I'rabnya. Masdar. Wayakiduna kaidan maful itu Apa ininya? maful itu I'rabnya. kaidan ya. Kan berupa masdar ya dari fiilnya. Yakiduna kan fiilnya. Oh iya, iya. Kaidan kan masdar ya. Namanya apa kalau disebut? Maful li'ajli. Maful li'ajli. Ya. Maf'ul mutlak. Maful mutlak. Maf'ul mutlaknya apa ini? Li apa ininya fungsinya? Li taukid. Litakidil fi'li ya. Jadi benar-benar innahum yakiduna kaidan. Mereka benar-benar membuat tipu daya. Ini kan di sini ada taukid. Inna juga kan taukid ya, lalu ada taukid lagi. Ya. Tidak. Ya, jadi memang ya begitulah pekerjaan orang kafir ya sampai sekarang pasti mereka akan terus. Nah, kalau kita udah tahu sifat karakter orang-orang kafir para penentang Allah itu mereka akan terus melakukan seperti itu ya berarti kita harus selalu waspada, menyiapkan diri ya gitu untuk melawan mereka. Begitu. Makanya diantaranya dengan kita mempelajari yang benar ya terhadap ajaran Islam adalah untuk membentengi diri kita dan juga untuk berdakwah kepada orang lain, untuk membentengi diri mereka. Karena
kalau kita lihat justru orang-orang kafir termasuk orang-orang munafik ya yang mereka mengaku muslim tapi sebetulnya mereka menentang syariat-syariat Allah itu. Nah, mereka juga mempelajari tafsir, mempelajari kitab-kitab, tapi diselewengkan pemahamannya itu. Ya, orang-orang munafik lah gitu ya, seperti orang-orang liberal gitu ya, mereka kemudian banyak menentang syariat-syariat Allah yang sudah jelas. Hal-hal yang sudah jelas mereka tentang gitu ya. Nah, ini kita harus berhati-hati. Makanya kenapa kita perlu ya mengkaji kitab-kitab seperti ini karena orang-orang para musuh-musuh Islam itu juga mereka mengkaji kitab. Sama sekarang itu orang-orang liberal itu mulai mengkaji kitab. Jadi kalau yang awam sama sekali itu bisa terkecoh. Tertipu. Ya, bisa terkecoh. Ya, kesesatan mereka itu. Hal-hal yang sudah jelas misalnya yang terbaru kemarin tuh wanita haid misalnya kan tidak boleh saum ya, sudah jelas. Tapi oleh mereka diwacanakan yang buat sendiri jadi boleh katanya. Wanita haid itu saum, laksanakan saum. Ya, jadi kita berhati-hati ya terhadap rencana-rencana jahat mereka untuk merusak ya syariat Islam ini. Menghalalkan perkawinan sama jenis juga mereka kan membawakan dari Al-Quran dan sebagainya. Ini kalau orang awam yang tidak tahu bisa terkecoh. Oleh karena itu kita perlu belajar ilmu ini untuk membentengi diri kita. Nah, tetapi Allah sendiri yang akan membalas ya wa akidu kaidan. Dan aku kata Allah yang membuat tipu daya. Nah, ini bukan berarti Allah membuat rencana jahat. Ini dalam mubalaghah disebut apa ini? Ada yang tahu? Jadi kan maknanya bukan Allah membuat rencana jahat kan, bukan. Tapi dalam rangka membalas rencana jahat mereka. Ya, dengan disebutkan dengan kata yang sama yaitu kaid juga ya, dengan kaid ya, akidu. Tapi aku ya, berarti apa yang salah? Ya, ini namanya musyakalah ya dalam mubalaghah itu. Musyakalah itu jadi membalas dengan menyebutkan istilah yang sama ya, walaupun sebetulnya yang membahas itu tidak membuat rencana jahat. Karena Allah kan tidak mungkin berbuat jahat kan begitu. Jadi maksudnya adalah membalas tipu daya mereka. Ya, dengan apa li'idharil haqqi atau untuk menampakkan kebenaran walau karihal kafiruna, walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Walidaf'i ma ja'u bihi minal batili. Walidaf'i ya, ini atopnya ke li'izhari berarti walidaf'i. Dan untuk mencegah menolak apa yang mereka bawa daripada kebatilan. Ya, sungguhnya Allah yang melakukan itu ya. Yang kemudian melalui tentu orang-orang beriman yang bersungguh-sungguh ya untuk menampakkan kebenaran itu dan bisa mencegah kebatilan itu. Wa yu'lama bihadza man al-ghalib. Ya, maka dan diketahui dengan ini man al-ghalib, siapa yang menang. Ya, dengan ini diketahui siapa yang menang itu, apakah orang-orang yang membawa kebatilan ataukah orang-orang yang membawa kebenaran. Ya, tentu Allah yang memenangkannya itu. Fa'inal adamiyya ada'afu ahqaru. Sungguhnya anak Adam, manusia itu lebih lemah dan lebih hina min an yughalibal qawiyal alima fi kaidihi. Ya, daripada akan mengalahkan Allah yang Maha Kuat, yang Maha Mengetahui ya di dalam kaidnya. Pembalasan terhadap tipu daya itu. Famahiril kafirin.
maka tangguhkanlah bagi orang-orang kafir, ya, berikan jeda waktu, ya. Amhilhum, sama maknanya ini, amhilhum, berikan tangguh kepada mereka, ruwaidan ay qalilan. Ruwaidan itu qalilan maknanya. Ruwaidan itu apa? Isim fiil ya, ininya ya. Ruwaidan itu isim fiil ya. Sebenarnya tanpa ma'amhilhu juga ketika disebut ruwaidan itu maknanya berarti tunggu sebentar begitu. Tunda sebentar, tunda sebentar. Maknanya jadi bermakna fiil. Isim bermakna fiil, ini ismul fiil di ruwaidan. Fasaya'lamuna akibata amri, maka mereka akan mengetahui akibat dari urusan mereka hina yanzilu bihimul iqabu, ketika turun ya kepada mereka siksaan. Begitu ya. Tamma tafsiruha walhamdulillahirabbil alamin, telah sempurna penafsirannya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, begitu Ibu sekalian untuk pengkajian tafsir As-Sa'di surat At-Thariq ini. Ya, barangkali ada yang ditanyakan, silakan dikembalikan ke MC ya. Moderator. Ya, tadi mau tanya. Tadi siapa moderator? Kahfi ya? Ya. Cek. Suaranya jelas, Ustaz? Ya, jelas. Alhamdulillah. Syukur Ustaz atas ilmunya yang disampaikan oleh Ustaz tentang tafsir surat At-Thariq. Ya. Barangkali untuk Bapak-bapak untuk menanyakan kepada Ustaz, tafadhol langsung saja ditanyakan kepada Ustaz Asif. Ya, saya mau tanya. Ya. Dalam Al-Quran kan banyak ya kata-kata sumpah qasam itu. Nah, ini di sini Allah bersumpah dengan An-Najm itu. Nah, itu asbabun nuzulnya bagaimana Tad? Mengapa Allah di sini dia bersumpah dengan An-Najm, bintang itu ya. Ketika itu umat Nabi Muhammad pada saat itu sedang kondisi bagaimana gitu ya. Sehingga Allah memberikan informasi dengan sumpah An-Najm ini. Itu aja Tad. Terima kasih. Memang kalau asbabun nuzul itu kan artinya kisah ya. Kisah yang melatar belakangi turunnya ayat. Ya, walaupun tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya, tidak semua ayat ada kisah yang terbelakanginya. Nah, di sini kan dalam tafsir setahu saya tidak ada ya. Hanya ketika ayat itu turun, tentu kan sumpah-sumpah ini adalah agar orang itu bisa memberikan perhatian terhadap apa yang Allah sumpahkan, dan itu tidak asing gitu ya bagi manusia, itu tidak sulit bagi manusia ya, yang terhadap apa yang Allah sumpahkan. Misalnya tentang bintang, itu kan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu misalnya mereka kan sudah biasa terhadap bintang-bintang itu, bahkan mereka menamakan ya, ada nama-namanya bintang-bintang itu, sehingga ketika Allah menyebutkan sifat ya bintang ini At-Thariq ya, At-Thariq yaitu An-Najmu Tsaqib, nah mereka kemudian akan tahu ada bintang yang seperti itu begitu. Ya. Ya, jadi memang suatu hal yang sudah mereka ketahui. Ya, tidak sulit untuk bisa dipahami, walaupun pada zaman itu kan belum ada kecanggihan teknologi ya untuk mengetahui ya tentang bintang-bintang begitu. Tapi bagi mereka pada zaman itu bisa diamati gitu. Jadi sehingga apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah sesuatu yang jelas kebenarannya, sebetulnya bisa mereka pahami, bisa mereka cerna. Nah, apalagi di zaman kita kan begitu, ketika
kecanggihan teknologi sudah berkembang sehingga tidak lebih mudah lagi kan kita bisa mengamati apa yang Allah sumpahkan itu. Jadi itu ya tujuannya adalah untuk membuka pikiran kita bahwa kan sumpah itu untuk bisa memberikan penegasan bahwa apa yang Allah sampaikan ini semuanya benar, tidak ada yang salah begitu. Ya, jadi dengan penyebutan berbagai makhluk Allah di alam semesta ini yang Allah jadikan sebagai sumpah, ya itu kan tujuannya agar kita memperhatikan, meneliti, oh ternyata benar apa yang Allah sumpahkan, tidak ada yang salah. Ya. Bintang sebagai penunjuk berlayar juga dulu cerita ya. Iya. Berlayar, bintang, musim panen, orang dulu kan pakai mungkin itu saja, ya biasa. Ya, jadi intinya bisa diamati, diteliti terhadap sumpah-sumpah ini. Terus yang kedua ya. Ini gaya bahasanya kan gaya bahasa dialogis gitu ya. Menurut teman saya gaya bahasa dialogis gitu, seakan-akan Allah tuh mengajak dialog kepada manusia gitu ya. Dan mengatakan wa ma adraka mat-thariq. Iya. Kemudian dijawab langsung oleh Allah sendiri kan gitu ya. Iya. Semacam dialogis gitu. Nah ini juga untuk membuka perhatian manusia, pikiran manusia. Jadi betul-betul Al-Quran itu kalau kita tadabburi, kita hayati, itu betul-betul ya Allah mengajak dialog, artinya kan membuka ya pikiran kita agar mau. Kalau orang ditanya itu kan jadi penasaran, ingin tahu kan. Betul. Makanya banyak di Quran itu wa ma adraka mal qariya wa ma adrak dan sebagainya itu banyak. Ya kan, wa ma adraka mat thariq itu apakah kamu tahu? Jadi orang itu jadi penasaran ingin tahu, maka dia kemudian mendorong dia untuk membaca ayat berikutnya kan begitu. Nah di ayat berikutnya ada jawabannya An-Najmu Tsaqib. Ya amma yatasaalun kan begitu. Anin naba'il azim. Jadi begitu di antara ini dalam balaghah itu apa masuk apa itu? Kalau di dalam balaghah istilahnya masuk apa itu? Jumlah apa atau kalimat? Ini apa pertanyaan istifham ya. Ya. Istifhamnya itu adalah kalau kita lihat tuh bisa untuk dua fungsi ya diantaranya misalnya itu li ta'zim, yang kedua li tasywiq. Ta'zim itu ketika ditanyakan berarti ini sesuatu yang bukan sepele gitu, sesuatu yang besar sehingga harus ditanyakan. Ya, paling yang bertanyanya kan Allah gitu. Wa ma adraka mat thariq. Berarti thariq ini sesuatu yang tidak sepele, dia sesuatu yang besar di antara ciptaan Allah. Ya. Itu misalnya amma yatasaalun yang dipertanyakan oleh orang-orang kafir itu bukan sesuatu yang sembarangan sehingga oleh Allah ditanyakan amma yatasaalun anin naba'il azim. Ini naba'il azim itu sesuatu yang besar. Itu li ta'zim. Jadi bertanya bukan untuk tujuan pertanyaan yang hakiki, karena kan sebetulnya setiap pertanyaan yang ada dalam Al-Quran itu bukan bertanya secara hakikat karena Allah Maha Tahu, tidak perlu bertanya. Ya kan? Bukan kan bertanya itu artinya apa? Istifham kan dalam bahasa itu istifham tolabul fahmi. Ya, meminta untuk penjelasan ya, meminta jawaban. Meminta informasi. Nah, Allah kan sudah Maha Tahu. Jadi istifham di Quran yang Allah tanyakan itu kan bukan bertanya secara hakiki. Tapi ada tujuan lain ya, diantaranya ini li ta'zim, yang kemudian li tasywiq. Tasywiq itu adalah membuat penasaran orang. Itu tadi agar membuka pikiran untuk mengetahui jawabannya sebagainya. Itu li tasywiq, itu li ta'zim dan li tasywiq itu dalam balaghah bisa kita ketahui itu ketika membahas tentang istifham. Istifham itu sendiri adalah pembahasan apa dalam balaghah? Pembahasan insya. Jadi dalam pembahasan ilmu ma'ani yaitu ada al-khobar wal insya. Nah, insya itu diantaranya adalah insya tolabi, yaitu istifham diantaranya.
Nah, itu akan dijelaskan apa tujuan dari pertanyaan. Tidak semuanya pertanyaan itu hakiki. Ada yang kita kenal misalnya istifham inkari gitu kan, istifham takriri, jadi berbagai macam tujuan dari uslub istifham ini. Itu dalam ilmu balaghah bisa dikaji. Begitu ya. Ya, terima kasih Tad. Ada lagi yang mau bertanya dari Bapak-Bapak? Mungkin kalau tidak ada, dicukupkan aja Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah, untuk majelis kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Hakim bermanfaat, bisa diambil manfaat oleh kita semua, dan bisa menjadi amal dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Sebelum kita tutup majelis kali ini, marilah kita membacakan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.